Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah dasar pemrograman di pertemuan ke-10. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai tentang modul dan eksepsi. Oke, kita materi pertama dulu yaitu tentang modul. Jadi sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan 9 mengenai fungsi ya atau function. Nah, ini hampir sama ya modul itu dengan function, cuman bedanya kalau function itu ada dalam satu file Python yang sama. Nah, kalau modul itu dipecah menjadi beberapa file. Misalnya kita bikin function tentang aritmatika. Nah, nanti si functionnya itu kita buat file tersendiri, gitu ya. Nah, file tersendiri itu dinamakan dengan modul. Gitu. Nanti si mainnya atau file utamanya ketika ingin menggunakan function yang kita buat atau modul yang kita buat, si modulnya itu nanti tinggal kita panggil saja atau tinggal kita import saja. Gitu ya. Jadi si functionnya itu dibuat dalam satu file yang dinamakan dengan modul. Nah, modul itu dalam file yang berbeda dengan file utamanya nanti akan dipanggil untuk melakukan atau menjalankan fungsi dari modulnya. Gitu. Nah, sama seperti function kemarin, modul juga reusable, jadi bisa digunakan secara terus-menerus. Dan modul ini juga teman-teman bisa cari di internet, karena banyak modul-modul yang sudah dibuat oleh programmer-programmer sebelumnya yang bisa membantu pekerjaan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh, tinggal dicari aja. Itu banyak di internet tersebar gitu ya. Nah, salah satu situs yang menyediakan juga itu ada di python.org. Teman-teman bisa cari di sana, masuk ke websitenya, nanti tinggal cari modul yang teman-teman butuhkan. Oke. Nah, kalau di dalam instalasi Python-nya, kan pertama kali teman-teman install Python itu pasti akan tersimpan di directory SSD teman-teman gitu ya, di hard drive-nya. Nah, itu directory Python ada yang namanya directory lib. Nah, di dalam directory lib tersebut biasanya terdapat banyak sekali modul-modul yang sudah disediakan secara default oleh Python-nya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal dipanggil saja. Nah, contoh-contohnya itu kayak modul math, OS gitu ya, atau sys gitu. Nah, ini contoh penggunaan modul gitu ya yang bisa digunakan. Ya, teman-teman lihat ini sama aja seperti pertemuan kemarin di 9 saat kita membuat function kan. Ya, kita bikin def, kemudian nama functionnya seperti apa, lalu di sini ada apa namanya? Parameter, di bawahnya nanti akan ada statement gitu ya dari hasil. Jadi sama seperti function. Function juga kan seperti ini. Kemarin kita belajar tentang function di pertemuan 9. Nah, bedanya dengan modul, kalau modul ini hanya kita buatkan functionnya saja dalam satu file. Nanti untuk halaman utamanya yang akan kita gunakan itu dibuat berbeda lagi. Gitu nih, contohnya kayak gini. Nah, tadi kan kita bikin satu file dengan nama penggunaan underscore modul.py. Nah, itu kan ini isinya adalah function penjumlahan yang tadi. Nah, kemudian untuk main aplikasinya atau main filenya atau file utamanya kita bikin lagi namanya app.py gitu. Nah, nanti tinggal kita ketikkan perintah import saja. Ini import ini untuk apa? Itu untuk memanggil file modul yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi file modul yang kita gunakan itu tadi kan disimpan dengan nama penggunaan underscore modul, gitu ya. Nah, sekarang kita import. Import ini yang dipanggilnya adalah file yang kita simpan tadi, yaitu penggunaan modul. Maka tulis lagi di sini sesuai nama file modulnya, yaitu penggunaan underscore modul, gitu ya. Kemudian kita bisa jalankan si modulnya di file app dengan perintah print penggunaan underscore modul titik penjumlahan parameternya 10 dan 90. Gitu ya. Penjumlahan ini apa? Penjumlahan ini adalah fungsi yang kita buat di dalam modul penggunaan underscore modul tadi. Gitu kan? Lihat nih. Ini kan kita buat tadi penjumlahan. Gitu ya. Jadi kita diimport di file app-nya, yang diimport adalah nama modulnya.
Kemudian di bawahnya statementnya kita masukkan lagi di sini print, dipanggil nama modulnya lagi, kemudian dipanggil nama functionnya apa yang akan kita gunakan. Masukkan parameternya. Oke, untuk lebih mudah supaya teman-teman bisa lebih paham, kita langsung praktekkan di VS Code ya. Oke, kita bikin sebuah file baru dengan nama tadi penggunaan underscore modul.py. Oke, seperti itu. Nah, sudah terbuat file penggunaan underscore modul. Nah, file ini nanti yang akan kita gunakan untuk pembuatan modul. Oke, kita bikin sama seperti yang tadi, def, nama functionnya, kemudian kita masukkan parameternya A dan B. Sorry. Kemudian kita berikan statement hasil sama dengan A plus B. Kemudian kita return hasil. Nah, kita simpan. Nah, ini adalah isi dari modul yang akan kita gunakan, yaitu tentang yaitu penggunaan underscore modul.py. Untuk main app-nya, untuk main filenya dengan nama app.py. Di app.py ini akan kita import si penggunaan. Perintahnya adalah dengan menggunakan import spasi penggunaan underscore modul. Kemudian kita berikan perintah untuk menjalankan si penggunaan modul ini ya. Oke, sekarang kita jalankan filenya. Nanti hasilnya akan seperti status gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi kan ini kenapa 100? Karena kan 90 ditambah dengan 10 ditambah dengan 90 hasilnya adalah 100. Seperti itu. Nah, itu kan di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada perintah untuk melakukan penjumlahan. Itu kan di file app-nya nih. Tapi itu didapatkan dari penggunaan modul. Dari sini nih. Hasil A plus B sama dengan 100. Oke, biar lebih mudah kita masukkan perintah yang lainnya. Oke, sekarang kita coba dengan contoh yang lainnya, gitu ya. Misalnya kita akan bikin sebuah modul untuk aritmatika misalnya, gitu ya. Kita bikin functionnya dulu, sorry. Oke, misalkan kita akan aritmatika untuk penambahan dan pengurangan misalkan ya. Tambah, kemudian parameternya.
masukkan. Misalnya print. Ini adalah fungsi tambah. Ini fungsi tambah. Ya, seperti ini kita coba lagi ditambah. Kemudian kita bikin function pengurangan dulu. Function kurang, misalkan seperti itu. Ini ya, seperti itu ya. Untuk modulnya, jadi kita bikin di modul penggunaan underscore modul. Di sini ada dua function, yaitu function tambah dan juga function kurang. Oke, artinya di sini ada dua fungsi yang akan kita gunakan. Lalu di app ini kita akan memanggil modul yang sudah kita buat dengan fungsinya tadi. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Sama aja seperti yang tadi gitu ya untuk pemanggilannya. Penggunaan modul. Ini berarti yang mau kita ambil, yang mau kita panggil apa nih? Misalkan di sini. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. 10 ditambah dengan 90 sama dengan 100 gitu ya. Itu untuk tambah. Sekarang kita coba yang kurangnya. Kita tulis seperti di sini tadi ada kurangnya. Oke, yang kurang juga sudah bisa berjalan seperti ini ya. 10 kurangi B sama dengan 90. Kita ganti dulu deh yang kurangnya. Misalkan ternyata yang B-nya kurang koma teman-teman. Jadi seperti itu jadinya. Kita simpan dulu. Oke, kita balik lagi ke app.py dan ya, sekarang hasilnya 10 kurangi 90 sampai dengan min 80. Atau bisa kita coba dua-duanya seperti ini. Misalkan ini adalah tambah ya tadi ya. Tambah. Oke. Kita
Silahkan. Oke, nih hasilnya seperti ini. Ini fungsi kurang seperti ini, lalu ini adalah fungsi yang untuk tambahnya. Oke, selain untuk memanggil modul seperti ini, si importnya juga ini kita bisa ganti menjadi alias, gitu ya, dengan perintah s, misalkan pengguna modul. Jadi misalkan matematika, gitu ya. Nah, lalu kita ganti yang ininya. Jadi matematika. Ini juga matematika. Oke, kita jalankan. Oke, sama ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi S ini adalah untuk memberikan alias terhadap modul yang kita pakai di sini. Jadi ini kan nama modulnya adalah pengguna underscore modul. Kemudian kita beri nama ulang atau beri nama alias dengan menggunakan perintah AS itu menjadi matematika. Sehingga saat kita ingin memanggil nama modul ini, kita menggunakan nama aliasnya yaitu matematika. Gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk mempermudah kita mengingat modul yang kita buat gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman bikin aplikasi apa supaya lebih memudahkan untuk pemanggilan modulnya, teman-teman bisa menggunakan alias seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi itu adalah cara untuk mengimport file, mengimport modul dan juga memberikan nama alias. Nah, selain menggunakan perintah ini, teman-teman juga bisa menggunakan perintah prom ya untuk pemanggilan modul ini. Jadi contohnya seperti ini. Kita hapus dulu ini. Menggunakan perintah prom, gitu ya, prom, kemudian kita tuliskan nama modulnya apa, penggunaan underscore modul, gitu ya. Import, nah apa yang mau kita import, gitu kan. Nah, kita bisa mengimportkan menggunakan perintah bintang seperti ini. Kita rubah dulu ini ya. Kita hapus dulu. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah seperti ini untuk melakukan pemanggilan terhadap modul, gitu ya. Prom, penggunaan underscore modul, import, tanda bintang. Bintang ini adalah untuk memanggil semua fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Kan di dalam modul itu kan tadi ada penambahan dan ada juga pengurangan, ada fungsi tambahan juga ada fungsi kurang. Nah, kita bisa menggunakan perintah bintang untuk memanggil semua fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Jadi nanti pemanggilannya adalah tinggal seperti tambah, gitu ya, kurung buka 1090, nah, kemudian kurang 1090. Kita coba jalankan. Ya, sama saja ya. Sama saja hasilnya seperti itu. Atau juga teman-teman bisa, kalau misalkan tidak ingin semua yang dipanggil, teman-teman tinggal panggil aja, import fungsi apa yang buat teman-teman panggil. Misalkan tambah gitu ya. Sama kurang. Nah, ini juga bisa kayak gini. Gitu ya. Kalaupun dijalankan nanti hasilnya juga akan sama seperti itu. Jadi ada 3 untuk pemanggilan modul seperti tadi. Teman-teman bisa di review lagi, diulang lagi video yang sebelumnya, gitu ya. Teman-teman bisa melakukan import, kemudian panggil modulnya, atau teman-teman bisa menggunakan prom, kemudian panggil modulnya, lalu fungsi apa yang ingin teman-teman import, gitu ya. Juga untuk modul ini kita bisa gunakan atau bisa ganti namanya menggunakan nama alias dengan menggunakan has, seperti itu. Oke, nanti teman-teman kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di grup. Untuk sekarang silahkan dipraktekkan dulu, juga teman-teman bisa lihat, dicek di modulnya. Di sana juga ada beberapa
latihan ya, latihan studi kasus teman-teman bisa dicoba. Kalau misalkan nanti ada kesulitan bisa langsung ditanyakan di grup. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.